Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 13, yaitu manajemen risiko. Jadi di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko, yaitu pengertian risiko. Pengertian risiko secara etimologis, risiko berasal dari bahasa Yunani risikon yang berarti akar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Konsep manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses, bukan checklist, sangat dinamis dan selalu memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Perusahaan hanya boleh mencoba dan memastikan risiko aktualnya dengan yang direncanakannya, serta risiko yang diinginkan. Simpangan deviasi antara risiko dengan risiko yang ditargetkan harus diharapkan akan terjadi. Kemudian salah satu aspek proses manajemen risiko dengan risiko yang menurut keyakinan perusahaan harus diambil. Aspek lainnya yaitu purely diagnostik adalah benar-benar diagnose dan berusaha memastikan bahwa risiko perusahaan sesuai dengan risiko yang menurut pandangan senior dan direktur patut diambil. Kemudian karakter risiko yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan pengambilan keputusan dari perencanaan. Kemudian ada kriteria risiko. Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok risiko rendah, keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalannya. Sedangkan yang kedua, kelompok risiko sedang, keberhasilan yang dicapai lebih besar dibanding dengan kegagalannya. Kemudian kelompok risiko tinggi, keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan kegagalan atau usaha yang digeluti lebih sering gagal dibandingkan dengan hasil. Kemudian jenis-jenis risiko. Risiko spekulatif, keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko murni, sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Yang kedua, risiko fundamental. Yang ketiga, risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Kemudian ada risiko statis, suatu ketidakpastian tetap. Kemudian ada risiko dinamis, suatu ketidakpastian yang berubah akibat perubahan waktu. Kedua risiko ini tidak independen. Semakin tinggi risiko dinamis, maka dapat menimbulkan risiko statis. Kemudian risiko subjektif berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami ragu-ragu atau cemas akan kejadian tertentu atau kejiwaan. Risiko ini juga dapat bersifat murni atau spekulatif, statis, dan dinamis. Risiko objektif, risiko ini lebih mudah diamati secara akurat sehingga dapat diukur. Kemudian risiko keuangan, financial risk. Risiko ini pemicunya adalah dari faktor luar, exogenous, di luar kemampuan wirausahawan untuk mengendalikannya, seperti perubahan suku bunga, perubahan kurs valuta asing, kredit macet, ketidakmampuan internal wirausahawan.
Kemudian ada risiko strategis. Strategic risk itu pemicunya adalah murni karena perubahan yang terjadi dari luar wirausahawan, seperti risiko kerugian persaingan, risiko kerugian karena perubahan atau pergeseran selera pelanggan, kemudian risiko karena perubahan industri disebabkan adanya teknologi baru, kemudian ada risiko kerugian karena pergeseran permintaan pelanggan disebabkan merosotnya penerimaan organisasi. Kemudian ada risiko operasional, operational risk. Risiko ini murni akibat internal organisasi, seperti risiko kerugian akibat pengendalian keuangan yang lemah karena kesalahan atau kelalaian dalam pembukuan keuangan atau sistem akuntansi. Risiko ini dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal, seperti rekrutmen, yaitu kegagalan dari rekrutmen yang menyebabkan tidak efisiennya suatu organisasi. Kemudian ada supply chain, yaitu kerugian karena gangguan pada saluran pemasokan bahan baku perusahaan atau saluran pengiriman hasil produksi. Kemudian manfaat manajemen risiko, yaitu membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Kemudian membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi. Kemudian manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang terlindungi. Kemudian menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Kemudian primary champion of risk management pada tingkat strategis dan operasional, membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, kemudian menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Kemudian ada tugas manajemen risiko. Di sini untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Pertanyaan yang harus dicari jawabannya adalah manajer risiko adalah risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, bagaimana dampak risiko terhadap kehidupan bisnis perusahaannya, kemudian risiko mana yang harus dihadapi sendiri, dan risiko mana yang harus dipindahkan ke perusahaan asuransi, kemudian metode mana yang cocok dan efisien untuk menghadapinya. Kemudian sebab-sebab timbulnya risiko, yaitu ada jarak waktu memulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut berakhir, kemudian keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan serta teknik mengambil keputusan. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam, misal seperti kebakaran yang berasal dari rumahnya sendiri. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar, misal seperti risiko kebakaran dari perebetan rumah yang bersebelahan, bencana alam, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi risiko, untuk itu diperlukan suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis. Kemudian ada klasifikasi kerugian, yaitu kerugian hak milik, property losses, kerugian langsung yang dihubungkan untuk mengganti, reparasi, atau kehilangan harta. Kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung. Kemudian kerugian pendapatan atau net income, seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruangan kerja. Kemudian kewajiban mengganti kerugian orang lain dan liability losses, kewajiban mengganti kerugian orang lain dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Kemudian yang ketiga, kerugian personalia, personal losses, yaitu kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau mengundurkan dirinya pegawai, langganan, atau pemilik.
Kemudian kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian. Pengukuran risiko. Tujuan pengukuran risiko ini adalah untuk menentukan relativitas kadar risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong, kemudian untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi yang harus diukur yaitu informasi yang diperlukan berkenaan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, yang kedua keparahan dari kerugian tersebut. Paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut yang ingin diketahui adalah rata-rata nilainya dalam periode anggaran, kemudian variasi nilai tersebut dari satu periode anggaran ke periode anggaran sebelum dan berikutnya. Kemudian dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, maka harus dimasukkan dalam analisis. Jadi tidak hanya nilainya dalam rupiah saja. Kemudian hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan, yaitu hubungan manajemen risiko dengan fungsi akunting. Bagian akunting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang terpenting, yaitu mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan dengan jalan melakukan internal audit dan internal control. Melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasi dan mengukur kerugian terhadap harta melalui penilaian rekening seperti rekening piutang. Kemudian dengan fungsi keuangan, bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang mengaruhi manajemen risiko. Manajer risiko biasanya berada di bawah direktur keuangan. Dengan fungsi marketing, kegiatan marketing dapat menciptakan risiko, terutama risiko tanggung-gugat. Dengan fungsi personalia, karena bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi latihan personel, maka bahkan bagian personalia juga bertanggung jawab dalam mengawasi jabatan yang mengandung risiko, misalnya kecelakaan dan penyakit. Dengan fungsi produksi, kegiatan produksi banyak menciptakan risiko. Dengan fungsi engineering dan maintenance, bagian ini bertanggung jawab untuk mendesain pabrik, maintenance dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik dan peralatan, yang semuanya sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian. Kemudian proses manajemen risiko, yaitu menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk beberapa dengan cara tahun yang akan datang secara konsisten dan terkendali. Yang kedua, memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala prioritas secara komprehensif, kegiatan usaha, fluktuasi atau volatility, peluang dan ancaman proyek, kemudian menyumbangkan pada penggunaan pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. Kemudian mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting, kemudian mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dan dasar organisasi, kemudian mengoptimalkan efisiensi operasi. Upaya penanggulangan risiko, yaitu mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Melakukan pengendalian terhadap berjangka risiko seperti melakukan perdagangan, kemudian mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Kemudian ada pengendalian risiko melalui pendekatan menghindari risiko, mengendalikan risiko, loss control, kemudian pemisahan risiko, kombinasi atau pooling. Kemudian ada pembiayaan risiko, yaitu meliputi pemindahan risiko melalui pembelian asuransi. Yang kedua, menanggung risiko atau retention.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.